Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyyahu nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluhul amin. Para pendengar yang saya hormati, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmah dan hidayahnya kita bisa menyaksikan atau kita bisa hadir menyaksikan bulan Ramadan yang suci, bulan Ramadan yang istimewa, bulan Ramadan yang memiliki banyak keutamaan, khususnya pada tahun 1442 Hijriah ini. Kedua kalinya adalah salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang nabi dan rasul yang diutus di akhir zaman kepada umat manusia secara keseluruhan, dengan sifat agama yang dibawa oleh beliau itu adalah universal dan dengan dukungan mukjizat yang amat sangat agung, istimewa, bahkan belum ada mukjizat-mukjizat lain yang menandinginya, yaitu Al-Qur'anul Karim. Para pendengar yang saya hormati, kalau kita berbicara zakah, sangat baik kalau kita itu terlebih dahulu memahami dari aspek kebahasaan, lalu kemudian bagaimana doktrin zakat ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kata zakah bentuk masdar yang berasal dari kata yazku zakaan, yang berarti tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan. Dalam Al-Quran, kata zakah dan derivasinya disebut 32 kali dengan 3 makna berikut sesuai dengan penggunaannya dalam ayat, yaitu pertama, kesucian dan kesalehan. Jadi kata zakat itu pertama mengandung arti kesucian dan kesalehan, seperti tersebut dalam Al-Quran surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini kalau saya tidak salah adalah surat ke-18 dalam ayat 81 yang menjelaskan alasan Nabi Khidir mengapa membunuh anak kecil, yaitu agar kedua orang tuanya diberi ganti oleh Tuhan dengan yang lebih suci dan saleh serta lebih dekat kasih sayangnya. Khairon minhu zakatan wa aqraba ruhmah. Nah, ini makna kata zakah yang pertama, yaitu kesucian dan kesalehan. Lalu kedua itu sedekah, seperti tersebut dalam Al-Quran surat Ar-Rum. Surat Ar-Rum ini adalah surat ke-30 ayat ke-39 yang menegaskan bahwa pemberian yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan materi yang lebih besar tidak akan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, zakat di sini artinya adalah sedekah yang diberikan dengan tujuan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala, maka pelakunya telah melipat gandakan pahalanya. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi faulaika humul mud'ifun. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Jadi ini sebetulnya adalah isyarat ketika kita berbuat sesuatu itu harus ikhlas, ikhlas. Karena kalau kita tidak ikhlas itu bisa jadi kita tidak akan mendapatkan apa-apa gitu. Jadi kalau kita berniat itu tentu niat yang baik, sebab di dalam
suatu kaidah fikih itu kan sudah disebutkan al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. Baik. Yang ketiga, ukuran dari harta tertentu. Jadi makna zakat yang ketiga itu adalah ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakah itu disebut. Ya, jadi kalau sehari-hari kita itu menyebut kata zakat itu maksudnya adalah ukuran dari harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang tertentu dengan beberapa syarat. Nah, jadi orang tertentu itu juga adalah orang yang berpotensi menjadi muzaki, artinya orang yang punya harta. Nah, kemudian harta tertentu juga, jadi harta itu ada syaratnya seperti nisab dan haul. Nah, lalu kemudian untuk diberikan kepada orang tertentu yang disebut dengan mustahik juga ada syaratnya seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan istilah al-asnaf ats-tsamaniyah. Jadi ya, mustahik ini disebut dengan al-asnaf. Jadi kelompok-kelompok yang berhak menerima zakat. Arti inilah yang populer sebagai istilah jika kata zakah itu kita sebutkan. Dinamakan demikian karena dengan menunaikannya harta diharapkan bisa tumbuh dan bertambah. Ini poin yang paling penting, ya. Jadi kalau kita itu mengeluarkan zakat dengan niat yang ikhlas, tulus gitu, maka harta itu tumbuh dan bertambah. Atau merupakan salah satu bentuk penyuciannya. Ya, jadi zakat itu adalah untuk menyucikan harta itu sendiri. Jadi berbeda dengan sholat. Kalau sholat itu adalah menyucikan jiwa. Nah, jiwa yang bersih, kemudian harta yang bersih, yang dimakan oleh orang yang memiliki jiwa yang bersih, maka mereka itu insya Allah lah akan selamat dunia dan akhirat. Dalam Al-Quran, zakah dengan arti ini tersebut 29 kali. Sangat sering, ya. Allah menyebutkan kata zakah itu di dalam Al-Quran, ya. Dalam arti bahwa ukuran dari harta tertentu tadi tumbuh dan berkembang itu disebut sebanyak 29 kali. Nah, diantaranya mungkin di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, ya. Di dalam surat Al-Baqarah, ya, surat 2 ayat 110 yang berisi perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Ayatnya bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Namun demikian masih ada istilah lain lagi yang digunakan oleh Al-Qur'an untuk menunjuk makna ini, yaitu sedekah dan infak. Misalnya dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu ayat 267 yang mengatakan anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, gitu ya. Jadi harta yang dikeluarkan zakatnya itu adalah apa? Adalah harta yang kita peroleh dari hasil usaha kita, dan juga harta yang kita peroleh dari hasil pertanian kita, gitu ya. Kalau hasil usaha kita itu bisa karena berdagang, gitu ya. Atau bisa juga karena kita itu menjadi pegawai, atau juga kita bekerja pada sektor-sektor tertentu itu yang menghasilkan uang. Nah, itu adalah yang disebut dengan zakat profesi. Nah, kalau yang keluar dari bumi seperti hasil pertanian padi misalkan, seperti tradisi kita di kampung kita Pok Lombok ini, ya itu juga yang disebut dengan zakat hasil pertanian. Nah, ayat lain juga menyebutkan khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ambillah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka. Jadi zakat itu keuntungannya bukan untuk orang lain, melainkan keuntungan tersebut untuk para muzaki. Hartanya akan bertambah berkah, tumbuh, berkembang gitu. Nah, lalu kemudian dianya sendiri itu hartanya sendiri akan menjadi suci, gitu ya.
Nah, hal yang sama juga ditemukan dalam hadis Nabi, misalnya sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari tentang pesan Nabi kepada Muadz saat mau diberangkatkan ke Yaman untuk berdakwah, itu ya. Lalu pesan Nabi itu, ini sebetulnya agak panjang tapi tidak apa-apa, saya akan bacakan. Ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum annallaha qad iftarada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum annallaha iftarada alaihim sadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Ya. Artinya ajaklah mereka, ini adalah pesan Nabi kepada Muaz ketika Muaz itu akan diberangkatkan atau akan diutus ke Yaman. Jadi arti dari sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, ajaklah mereka kepada syahadatain. Ya. Jika mereka mematuhinya, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu sehari semalam. Ya. Ini rukun Islam ini. Dan bila mereka mematuhinya, maka beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka zakat pada harta kekayaan mereka. Jadi di sini disebut harta kekayaan. Artinya orang yang akan mengeluarkan zakat atau orang yang wajib mengeluarkan zakat itu adalah mereka yang mempunyai ukuran-ukuran harta tertentu, gitu ya. Dan dipungut dari orang-orang kaya dari mereka. Jadi zakat itu dari kalangan orang mampu dan dibagikan kepada orang-orang fakir miskin dari mereka. Jadi zakat itu tidak kemana-mana, itu yang melainkan harus diberikan kepada mustahik yang ada di negeri itu. Atau kalau kita kan ya di kampung lah. Nah itu menjadi prioritas pertama gitu. Seperti halnya juga kebijakan dari Basnas itu kan, kalau zakat Kabupaten Lombok Timur itu maka idealnya tidak boleh keluar dari Lombok Timur, gitu ya. Kalau zakat dari provinsi maka idealnya tidak boleh keluar dari provinsi itu, kecuali itu ya, kalau kita itu membantu saudara-saudara kita mungkin yang pertama, misalkan ada di antara mereka itu di daerah lain itu misalkan terkena banjir bandang, gitu ya, atau mungkin gempa, gitu ya. Nah ini boleh kita kita mengirimkan bantuan dalam bentuk zakat. Baik, zakat adalah ibadah wajib bagi seorang muslim yang telah memiliki syarat-syarat tertentu berupa milik penuh. Jadi harta yang akan kita zakatkan itu adalah merupakan harta yang sudah kita miliki secara penuh. Nah kemudian yang kedua, harta berkembang atau produktif, ya. Kemudian cukup senisab, ya. Cukup senisab itu kalau nisab dari hasil pertanian itu saya kira cukup bervariasi. Padi misalkan sekian, dan itu juga nanti akan dibicarakan apakah diairi sendiri ataukah diairi dengan tadah hujan, gitu ya. Maksud saya itu diairi melalui bendungan reban seperti yang kita pakai itu ya, diairi dengan air yang mengalir dari subak itu ya, atau mungkin diairi dengan tadah hujan gitu ya. Nah kemudian bebas dari utang. Nah ini juga bisa didiskusikan sebetulnya syarat bebas dari utang ini. Nah kemudian yang kelima, sudah sampai setahun, haul, itu ya, haul. Tapi juga ini tidak mesti kepemilikan itu 1 tahun, sebab zakat profesi itu baiknya dikeluarkan setiap kita menerima gaji itu, sebab sudah ada jaminan bahwa gaji tersebut dalam jumlah 12 bulan itu sudah memenuhi nisab. Kecuali hasil pertanian, harta karun, rikas dan semacamnya, itu seperti yang saya katakan tadi, zakatnya dikeluarkan pada saat memperolehnya tanpa menunggu haul. Dan yang keenam adalah melebihi dari kebutuhan rutin primer yang disebut dengan al-hajah al-asliyah, ya. Jadi pendapatan kita itu lebih dari yang kita butuhkan. Nah, lebih dari
kebutuhan pokok kita gitu ya. Nah itu. Tapi ini juga bisa didiskusikan gitu ya. Kadang-kadang kan ada orang itu ya, dia mungkin, ini yang banyak saya alami ketika kita melakukan sosialisasi zakat itu. Salah satu apologi dari calon muzaki itu kan, gaji saya itu katanya habis dipakai ngangsur bulanan ke lembaga-lembaga keuangan gitu kan. Nah itu kalau itu misalkan diamini itu, jadi hampir semua orang itu seperti itu gitu ya. Padahal dia minjam uang di lembaga keuangan seperti bank, atau dia itu mengambil pembiayaan di bank-bank syariah, itu kan sebetulnya untuk investasi gitu ya. Ini juga bisa didiskusikan, bagaimana kalau angsuran itu semata-mata untuk investasi, sedangkan kebutuhan pokok dia itu sudah terpenuhi begitu. Nah, baik para hadirin pendengar yang saya hormati, zakat adalah saudara kembar salat. Ini yang paling penting gitu ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahwa zakat itu adalah saudara kembar salat gitu ya. Sering kita itu mungkin melaksanakan sholat 5 waktu, tapi ada kemungkinan, bahkan besar kemungkinan kita itu tidak menunaikan zakat itu gitu ya. Padahal zakat adalah saudara kembar salat. Nah, zakat untuk menyucikan harta, salat untuk menyucikan hati. Keduanya selalu disebutkan berdampingan dalam Al-Quran ya, itu 28 kali itu. Jadi zakat disebut di dalam Al-Quran bersamaan dengan salat itu sebanyak 28 kali. Nah, zakat adalah salah satu rukun Islam. Posisinya sama dengan rukun-rukun Islam lain, yaitu syahadat, salat, puasa, dan haji ya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam didirikan di atas 5 sendi, yaitu mengakui bahwa tidak ada Tuhan yang disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, mengerjakan salat. Lalu yang ketiga, mengeluarkan zakat. Seterusnya, melaksanakan haji dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, hadis ini adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Muslim. Kalau hanya mengerjakan salat atau rukun Islam lainnya tanpa menunaikan zakat, maka telah berdosa. Ya, orang tuh mungkin rajin sekali salat ya, tapi dia itu belum mengeluarkan zakat, itu masih berdosa itu. Karena hukumnya sama. Itu ya, salat wajib, zakat juga wajib. Kalau seorang muslim tidak mengeluarkan zakat, sedang dia sudah memenuhi syarat wajib zakat, maka belum sempurnalah keislamannya. Nah, harta yang wajib dizakati di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah emas dan perak, ternak, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan, serta rikas. Jadi rikas ini adalah harta karun. Harta yang wajib dizakati itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mempunyai ketetapan hukum yang jelas, baik kadarnya, nisabnya maupun waktu mengeluarkannya. Nah, inilah yang banyak dibahas oleh para fuqaha di dalam karya-karya fikih gitu ya. Bahkan semua kitab fikih itu membahas tentang zakat ini. Nah, kehidupan sosial di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbeda dengan kehidupan sosial dewasa ini. Khususnya di Indonesia misalkan, dewasa ini sudah dikenal hasil bumi dalam berbagai macam bentuknya, hasil perdagangan dalam berbagai macam ragamnya, hasil pertanian dalam berbagai macam jenisnya, hasil perindustrian dalam berbagai macam bentuknya, hasil peternakan dalam berbagai macam jenisnya, dan hasil usaha untuk mendapatkan uang seperti penghasilan dokter misalnya, penghasilan konsultan, ya, penghasilan kontraktor, penghasilan guru, ya, penghasilan dosen, penghasilan pegawai dan sebagainya. Nah, untuk menentukan nisab, kadar dan waktunya dianalogikan kepada jenis harta yang telah ada ketetapan nisab, kadar dan waktunya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mempersamakan ilatnya. Inilah yang disebut dengan cara berpikir analogi atau cara berpikir kias, gitu ya. Nah, ketentuan peruntukan zakat telah disebutkan dalam Al-Quran dengan rinci dalam surat At-Taubah
yaitu surat yang ke-9 ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Nah, ayat ini artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Berarti ini syarat utama itu fakir. Orang-orang miskin. Nah, itu. Jadi fakir dan miskin di dalam fikih itu istilah fakir dan miskin itu dibedakan, tapi sering-sering kita itu menggunakannya dalam waktu yang bersamaan, fakir miskin. Tapi kalau di Indonesia kan ada lagi bukti fakir miskin itu ada KTM. Itu ya, kartu tanda miskin. Itu ya, kartu tanda miskin. Nah, pengurus-pengurus zakat. Nah, pengurus-pengurus zakat ini yang disebut dengan amil. Kemudian para mu'allaf yang dibujuk hatinya. Mu'allafati qulubuhum itu. Jadi mu'allaf ini kan semakin hari semakin bertambah. Sebagian mu'allaf itu ada yang kaya, tapi banyak sekali mu'allaf itu yang ekonominya itu pas-pasan. Itu ya, banyak sekali mu'allaf ini. Itu ya. Kemudian untuk memerdekakan budak. Itu ya. Nah, sekarang memerdekakan budak sudah tidak ada, tapi mungkin gantinya juga bisa pada hal-hal lain. Itu bisa biasanya didiskusikan di dalam fikih. Nah, kemudian orang-orang yang berhutang, gitu kan. Orang-orang yang berhutang ini juga bisa didiskusikan. Kalau berhutang itu karakter gitu, karakternya ngutang gitu, toh juga nanti dapat zakat untuk membayar hutang, itu ini juga bisa didiskusikan. Itu tidak boleh gitu ya. Nah, tapi yang dimaksud dengan orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, itu ya. Kalau kita di kampung itu kan sering panitia-panitia pembangunan masjid, panitia-panitia pembangunan madrasah itu juga sering diberikan zakat itu. Nah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan ya itu bisa orang-orang yang sedang dalam perjalanan, saya kira sudah biasa itu ya. Mungkin di kampung kita itu tidak begitu banyak orang yang sedang dalam perjalanan, tapi kalau kota-kota besar itu banyak sekali orang-orang yang sudah kehabisan sangu ketika dia melakukan perjalanan dari daerah tertentu ke daerah tujuan tertentu. Nah, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, jadi ini semua adalah sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, asnaf itu para kelompok yang berhak menerima zakat itu adalah merupakan ketetapan Allah, itu ya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Tapi yang penting di sini adalah fakir dan miskin. Itu yang perlu kita sadari betul gitu ya. Nah, lalu kemudian bagaimana dengan anak yatim? Gitu kan. Mereka kan tidak disebutkan di sini gitu ya. Nah, nanti kalau kaitannya dengan anak yatim, itu kalau mau memberikannya zakat tuh jangan dilihat anak yatimnya, sebab zakat itu bukan untuk anak yatim, tetapi dilihat dari sisi fakir dan miskinnya, itu ya. Sebab syarat mutlak itu fakir miskin itu kan tidak ada di dalam ayat ini bahwa zakat itu diberikan kepada anak yatim, itu kan tidak ada. Tapi bukan berarti anak yatim itu tidak boleh menerima zakat, boleh. Tapi pertimbangannya karena mereka itu fakir dan miskin, gitulah. Nah, berdasarkan ayat tersebut, ulama sepakat bahwa tidak boleh memberikan zakat kecuali kepada 8 golongan ini. Hal ini berarti bahwa orang yang berada di luar golongan itu tidak berhak menerima zakat. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam hal memberikan zakat kepada 1 atau 2 golongan saja dari 8 golongan itu, atau kepada semua golongan 8 tersebut. Ya. Artinya begini, apakah yang 8 golongan ini harus diberikan zakat, ataukah kita mengambil 2 golongan saja? Gitu ya. Nah, sehubungan dengan ini, seperti Imam Malik misalkan, Imam Malik ini adalah Imam Darul Hijrah. Nah, dikenal sebagai Imam Darul Hijrah karena beliau itu hidup di Madinah, gitu ya. Kemudian juga Imam Abu Hanifah, ya. Imam Abu Hanifah ini, kedua ulama ini kan pendiri mazhab. Nah, kedua ulama ini berpendapat bahwa orang Islam, penguasa boleh memberikan zakat kepada 1 atau beberapa golongan menurut
Itu ya. Menurut kebutuhan apabila dipandang perlu, gitu ya. Menurut kebutuhan apabila dipandang perlu. Nah, jadi cara berpikir Abu Hanifah dan Imam Malik ini lebih, gitu ya, lebih memberikan keleluasaan kepada penguasa untuk mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan pentasarupan zakat ini. Nah, sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa zakat harus dibagikan kepada 8 golongan sesuai dengan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Maksudnya sesuai dengan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Taubah, ya, dalam surat At-Taubah yaitu ayat 60. Nah, perbedaan pendapat ini disebabkan karena Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak melihat dari segi lahirnya lafal. Tidak melihat dari segi lahirnya lafal. Sebab secara lahiriah kan ayat-ayat itu menyebutkan 8 asnaf. Tetapi dari segi maknanya yang terkandung, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mustahiknya. Artinya secara filosofi zakat itu kan untuk memenuhi kebutuhan hidup para mustahik. Nah, sedangkan Imam Syafi'i memahami dari segi lahirnya lafal. Ya, karena Imam Syafi'i ini kan dikenal dalam mazhab beliau itu kan otoritas teks itu kan sangat tinggi. Itu yang disebut dengan sultatun nas. Ya. Nah, sehingga dalam kajian-kajian Islam itu Imam Syafi'i ini lebih menekankan pada nalar nalar bayani, ya. Atau istilah yang dipakai oleh Dualibi itu adalah ijtihad bayani, ya. Nah, demikian disebutkan oleh Ibn Rushd dan dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Jadi Ibn Rushd ini mengarang satu kitab yang disebut dengan kitab Bidayatul Mujtahid. Itu ya. Tapi Ibn Rushd ini kan dikenal seorang filosof, gitu ya. Tapi perlu saya sampaikan kepada para pendengar yang berbahagia bahwa Ibn Rushd ini kan ada dua. Pertama Ibn Rushd Al-Jad. Yang kedua adalah Ibn Rushd Al-Hafid. Nah, Ibn Rushd Al-Jad itu adalah Ibn Rushd kakek daripada Ibn Rushd Al-Hafid. Ya, sehingga kalau kita menulis referensi, terutama kita menulis tesis, disertasi atau makalah di Arab itu, kalau kita sebut dengan Ibn Rushd Al-Hafid itu ya penulis Bidayatul Mujtahid. Kalau Ibn Rushd Al-Jad itu saya kira karya-karya beliau itu banyak. Nah, antara Ibn Rushd Al-Jad dengan Ibn Rushd Al-Hafid ini memang berbeda. Kalau Ibn Rushd Al-Jad ini kan ahli fikih. Kemudian kalau Ibn Rushd Al-Hafid, Ibn Rushd yang cucu ini itu kan ahli filsafat. Lalu ada orang ngomong ceritanya itu. Kok kakekmu kok ahli fikih, kamu kok malah berfilsafat terus ya. Ini konon ya. Tuh, lalu Ibn Rushd kemudian mencoba melakukan kontemplasi gitu, tidak tahu berapa bulan beliau berkontemplasi gitu. Lalu kemudian setelah kontemplasi itu maka keluarlah satu karya yang luar biasa yang diberi judul Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Itu ya. Jadi buku ini menjadi standar referensi 4 mazhab. Karena tidak semua buku fikih perbandingan itu menjadi standar dalam perbandingan mazhab. Ya, tapi karya Ibn Rushd ini itu Bidayatul Mujtahid itu masih bisa dianggap referensi yang muktabar, ya, yang muktabar untuk 4 mazhab terutama gitu ya. Nah, baik, apabila pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu diikuti misalkan, maka zakat lebih diutamakan untuk fakir miskin. Ya, kalau kita misalkan ini mengikuti pendapat Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Itu ya, meskipun kita dalam bermazhab Syafi'i gitu, tapi dalam masalah ini kita mengikuti Imam Malik dan Imam Abu Hanifah itu, maka zakat lebih diutamakan untuk fakir miskin karena kedua golongan inilah yang kebutuhan hidupnya selalu dalam kekurangan. Ya. Bahkan Syekh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhuz Zakah itu 2 jilid atau 1 jilid buku itu ya, pernah saya baca, ini baru dipinjam orang sudah lama tapi belum kembali itu ya. Syekh Yusuf Qaradawi itu mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakir miskin pada urutan pertama dan kedua.
menunjukkan bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk menanggulangi kemiskinan menurutnya. Nah, jadi menurut Yusuf Qaradawi itu, karena disebut yang pertama adalah fakir miskin, maka sebetulnya disitulah tujuan utama daripada zakat. Nah, hal ini merupakan tujuan utama zakat dan terpenting. Nah, pendapat Yusuf Qaradawi ini didasarkan pada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengutus Muaz bin Jabal ke Yaman, sebagaimana yang telah saya sebutkan pada awal ceramah ini tadi. Baik, para hadirin hadirat yang saya hormati, ya, atau para pendengar yang saya hormati, zakat di samping sebagai ibadah berupaya memperkecil jumlah penerima zakat dan memperbanyak jumlah pemberi zakat. Ya, jadi kalau kita itu mengelola lembaga zakat itu nanti biasanya ada sektor-sektor produktif gitu ya. Misalkan orang tuh diberi modal gitu ya, diberi modal usaha, sehingga jangan sampai seumur hidup itu kebutuhan primernya itu bergantung pada zakat. Itu tidak boleh gitu ya. Jadi bagaimana orang-orang yang menerima zakat ini cukup 3 tahun lah, setelah itu dia menjadi mumfik, mengeluarkan infak, lalu 2 tahun kemudian menjadi muzaki, itu kan jangan selamanya itu. Jadi zakat itu memang harus amil itu harus punya program. Apa programnya? Terutama pada zakat produktif itu. Ya, lain halnya kalau sifatnya zakat konsumtif, gitu ya. Kalau itu mungkin biasanya untuk orang-orang yang lanjut usia, gitu ya. Tapi kalau yang muda-muda itu ndak usah dikasih sisi pedulinya, gitu ya. Tetapi lebih baik dia itu diberikan modal, gitu ya, modal. Nah, ini tugas-tugas Basnas sebetulnya itu ya. Basnas itu kan ada mulai dari tingkat kabupaten, provinsi sampai tingkat nasional, itu kan ada Basnas itu. Nah, mereka punya program seperti ini. Nah, dalam merealisasikan hal ini, pengelola zakat siogianya memberikan pada setiap mustahik zakat menurut apa yang dibutuhkannya. Gitu ya. Misalkan kalau ada tukang kayu gitu, tukang yang membelah pohon itu, ya diberikan gergaji gitu ya. Jangan diberikan uang, diberikan gergaji gitu ya. Diberikan belakas, gitu ya. Dibelikan asah, gitu ya. Atau alat-alat yang dipakai untuk bekerja itu. Kalau misalkan ada tukang ini tergolong mustahik gitu ya, ya jangan dibelikan uang gitu ya. Berikan dia itu cepang, berikan dia itu alat-alat pertukangan. Nah, itu maksudnya. Nah, seperti alat perdagangan, barang dagangan atau modal dagangan pada mustahik yang berdagang, gitu ya. Alat-alat pertanian gitu ya, bagi orang yang petani atau menggarap sawah. Demikian juga alat-alat pertukangan seperti yang saya sebutkan tadi, itu ya, untuk kaum buruh dan seterusnya. Nah, ini adalah pendapat Syekh Qaradawi. Sehingga zakat itu produktif untuk membuat atau merubah status orang dari mustahik menjadi muzaki, atau minimal dia itu mumfik gitu ya. Begini maksud saya, penerima zakat itu jangan dibiarkan menerima zakat seumur hidup. Berikanlah dia itu zakat yang mendukung profesi dia, yang mendukung pekerjaan dia. Kalau orangnya itu penggarap sawah, maka berikan dia alat-alat yang berkaitan dengan pertanian. Kalau dia itu adalah buruh bangunan, maka berikanlah dia itu alat-alat yang terkait dengan buruh bangunan tersebut. Nah, sehingga dengan alat-alat itu dia bisa bekerja secara baik, dan hasilnya pun juga bisa diharapkan lebih banyak. Nah, dengan demikian dia tidak lagi menjadi mustahik. Gitu ya, kalau penghasilannya sudah banyak, gitu ya, minimal memenuhi kebutuhan hidupnya, bahkan dia itu berubah menjadi mumfik, orang yang layak untuk mengeluarkan infak. Bahkan harapannya orang itu berubah menjadi muzaki. Nah, ini
Tapi di kita saya kira tidak ada itu ya. Tapi kalau secara nasional ini cukup banyak gitu ya. Baik. Para pendengar yang saya hormati, berdasarkan pendapat-pendapat tadi, pendayagunaan zakat dalam usaha menanggulangi kemiskinan dimungkinkan akan memperoleh hasil yang diharapkan. Karena pada prinsipnya arah dan kebijaksanaan dalam pendayagunaan zakat bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaan fakir dan miskin, agar mereka keluar dari belenggu kefakirannya ke taraf hidup yang layak. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi. Dan pada akhirnya kehidupan mereka meningkat dari mustahik zakat menjadi muzaki. Kan begitu. Nah, terakhir yang perlu saya sampaikan itu, karena ini adalah bulan Ramadan, itu terkait dengan zakat fitrah itu. Zakat fitrah itu kan biasanya kita itu beras. Kalau di kota-kota itu biasanya uang gitu ya, lalu diwujudkan menjadi beras. Berapa rupiahnya dan berapa kilonya, saya kira MUI itu punya fatwa itu. Tapi biasanya antara MUI satu daerah dengan daerah yang lain itu berbeda-beda. Jadi sebaiknya nanti masyarakat mengacu kepada fatwa MUI lokal gitu ya. Kalau kita mungkin fatwa MUI yang ada di Lombok Timur gitu ya. Nah, nanti bisa juga kalau di luar pulau misalkan itu bisa saja itu. Kalau ada orang yang nominal rupiahnya lebih kecil, ada lagi nanti ketentuannya yang lebih besar. Itu yang terkait dengan zakat fitrah. Sebab zakat fitrah ini juga adalah merupakan suatu yang wajib itu ya, terutama bagi umat Islam yang melaksanakan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini. Tapi peruntukannya tetap, yaitu untuk membantu orang fakir miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama ketika mereka menyambut Idul Fitril Mubarak. Nah, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya juga relatif agak tergesa-gesa gitu ya, sebab banyak agenda yang lain. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.